How many times I waste my time for you? Should I go or just wait for you? It's not fair for me, the boys who love you. I let myself drown in your sweetness. Hundred of times I waited for your love. Isn't that enough? What are you looking for? Which one can I afford? Do you see my effort to be the one you see when you wake up? What are you looking for? Which one can I afford? Do you see my effort to be the one you see when you wake up? What are you looking for? Which one can I afford? Do you see my effort to be the one you see when you wake up? Ya, kembali lagi di Warung Podcast. Kali ini kita kedatangan spesial bintang tamu. Dari mana nih? Where you at? Gokil. Ini yang buat belum tahu ya, Riwet, ntar IG sini. Nah, gitu. Ngedit sendiri. Nyusahin diri sendiri. Iya, Udah gitu sepi banget. Oke, boleh. Thank you, Dik. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi dulu dah, aneh banget ini gue jadi bintang tamu ya. Jadi bintang tamu di podcast sendiri ya. Jangan. Nah, sebelumnya kita kasih tau dulu nih. Riwet tuh ini siapa aja nih? Ya, perkenalan diri dulu. Perkenalan dulu kali ya. Gue Vino sebagai vokalis dan gitaris di WRUN. Oke. Gue Daop sebagai basis di WRUN. Asik. Gue Hanif. Warung Podcast. Enggak, WRUN. Impostor selama ini impostor. Nah, satu lagi. Gue Satya, gitaris. Itu dia. Berarti Itu dia. Riwet 4 orang ya? WRUN 4 orang. Udah bener 4 orang dari awal apa sebelumnya berdua? Enggak, dari awal dari Panjang sih Oh, kalau. Dari awal dong. Enggak, dia mau ngomongin WRUN kan panjang. Riwetnya kita belum. Oh, kalau pas udah jadi WRUN udah berempat. Belum pernah ada pergantian personil ya berarti. Udah ada, tapi udah ada. sempat. Jadi ini diceritain aja langsung ya. Boleh. Enggak apa-apa. Boleh. Jadi awalnya WRUN itu tadinya kan awalnya tuh gue berdua sama dia. Oh, Berdua sama Hanif ya. Gue ngajak dia, kita bikin band yuk, nge-pop gitu. Terus akhirnya Hanif kan berteman sama Epek nih. Atau Satya. Enggak boleh gue ngomong Epek, enggak boleh. Di sini Satya. Oh, Satya. Di sini Satya. Kenapa gitu anjir? Susah lagi gue nih manggilnya. Makanya Hanif. Challenge nama ya, challenge panggil nama ya. Lidah udah ketepuk pek. Lidah udah pek nih. Itu enak Epek. Sat aja ya, Sat. Ya masih Satya. Akhirnya Hanif ngajak si Satya buat masuk ke WRUN gitu. Terus kita dulu ada juga basis sebelumnya namanya Mbot. Shout out buat Mbot. Nah, si Mbot itu di pertengahan jalan ya ada perbedaan visi dan segala macam lah. Oh. Bensin habis. Enggak bisa nih, latihan buat enggak bisa tewe. Gitu di pertengahan jalan dia keluar. Terus akhirnya karena kita take-nya kan sama si Daop. Take lagu tuh satu album sama dia. Jadi malah awalnya Daop tuh belum ada di dalam ya? Belum ada di WRUN, belum. EP belum album. Oh, belum album, sorry. Album belum ada. Tapi kan mini album. Oh gitu. Ini album. Pembelaan. Masih. Beda visi. Gitu, terus akhirnya
di pertengahan jalan terus kita mikir udahlah lu gabung aja di Where You At gitu. Lu ngebahas aja deh sekalian nih. Kayak alangkah baiknya lu gabung. Iya, gitu. biar sekalian gitu kan. Biar recordingnya gratis. Bercanda. Tanpa pikir panjang dah langsung oke gitu. Enggak juga. Oh, Dia masih enggak lu juga Enggak oke gas dik. Oke doang lah. oke doang, enggak oke gas. Gitu. Berarti gitu lah. Wow. Kenapa begitu? Ya berarti terus awalnya sama Daop ditarik ulur. dibilang tarik ulur juga enggak, cuman dia lebih ke ngikut dulu aja gitu kayak iya tapi enggak mengiyakan. Enggak langsung iya. Iya gitu. Ngikut aja dulu gitu. Ngeliat dulu. Ngeliat situasi. Belum siap Ya. Aduh, aku masih trauma bandku yang lama. Ada tuh kayak gitu tuh. Ada. Cuman saat itu kita tetap bayar Daop kok sampai selesai kan. Iya, Karena iya. perjanjiannya kan di awal. Kalau di IP ya, Iya. di IP ya. Habis itu baru nggak bayar. Abis itu pusing bareng. Habis itu perperan. Berarti di album hitungannya fair-fairan. Iya. Karena penting gue di luar ya. Jujur Daop cuma punya sebatang. Gitu. Udah terus berjalannya waktu, jadilah si IP itu akhirnya Daop ya ikut sama kita. Akhirnya photoshoot dan segala macem gitu lah. Berarti udah jalan berapa lama sekarang itu? OTW setahun. OTW setahun. Tahun. Bulan Mei. Iya. Mei ini Berarti tahun. kebentuknya 2024. Kebentuknya 2024. 24 tahun Awal lalu. 2024. Gitu. Sekarang udah ada berapa lagu? Sekarang total sama single baru kita udah ada 7 sih. Alhamdulillah. 7 lagu. 7. Iya, ada 7 Jadi lagu. yang mau dengerin nih buat yang Tom Gepeng mau dengerin bisa dengerin di mana? Di Spotify, Apple Music, semuanya ada. Semua ada guys. Semua ada. Video lirik juga kita kemarin habis upload yang Sweetness tuh, lagu yang single kedua terbaru. Single pertama. Oh, single pertama. Setelah EP Oke, kita oke. ngeluarin video lirik di YouTube. Sweetness yang tadi kita bawain di awal. Iya, betul. Kayaknya itu belum lama juga kan? Belum lama. Itu Desember. Kita keluarnya Desember 2024. Ya? Iya, Belum tuh. Iya. Itu salah satu di playlist gua di jalan sih. Wih. Masa aja ya? Serius. Ya maksudnya ini dik ceritain cerita lu dong di rumah lu tiba-tiba ada lagu Oh iya, gue pernah tuh. Gimana? Gue lagi rebahan kan. Mau kamar mandi lah gue. Kamar mandi nih gue begitu. Gue dengar suara lagu Sweetness nih gue. Deng. Siapa yang denger lagu Sweetness sih kan? Selain lu ya? Iya, dari gue siapa lagi yang denger lagu Sweetness? Dia amat. Di keluarganya dia. Terus gue jangan gue cari lagunya. Yang kata adik gue lagi pakai lagu itu di Instagram buat story. Suatu kebanggaan kan? Enggak lah. Tiba-tiba orang random kayak gitu. Jarang. Gue juga bingung gue sebagai apa? Gue tahu lagu Ya. itu dari lu pada gitu kan sering dengerin. Karena sorry gue potong. Fun fact-nya sebenarnya orang-orang di sini juga dari awal Werit tahu kan. Itu maksudnya. Iya, kita tahu. Ini karena kita lagi interview aja, pura-pura nggak tahu gitu. Apa gitu? Lanjut. Sorry gue potong. Cut lagi. Oh, cut lagi. Paling ini nih Pe, kan ini kan band lu ya. Maksudnya ini kan aneh banget ya kayak gitu ya. Di interview aneh nih kayak gitu ya. Aneh banget kan makanya aja gue juga. Jadi sebelum kita undang mereka, Anit tuh nggak mau. Asal Ya. tahu nih semua nih. Jadi nggak Ya, mau. pada tahu yang nggak dong. mau, yang nggak mau Weriat diundang itu Anit bukan Oh, kita. gitu. Kita udah selalu bilang undang Weriat. Jadi sebenarnya ada sabotase dari dalam. Sabotase. Karena dia merasa aneh. Lebih nunggu momen sih sebenarnya. Kalau waktu itu gua kayaknya belum ada apa-apa nih, kayak Belum ada yang baru. Iya, belum ada yang baru dan juga Warpot pun juga kayak tunggu momen dulu. Ya. Makanya kayaknya cocoknya sekarang Oh, gitu. Nggak apa-apa. Paling buat sebagai salah satunya ya, perkenalan ke warga Gepeng juga nih. Gue mau nanya ini aja. Kalau kalian pribadi nih sebagai band, deskripsiin sound atau genre kalian tuh seperti apa? Cara kalau orang belum dengar kalian nih, kan mungkin warga Gepeng nih nonton Warpot belum pernah dengar kalian. Kalian ngejelasinnya gimana musik kalian? Vinos coba. Epek. Satya. Deskripsiin Pek. Kencang dikit. Dikit di situ, Be. Apa pegang lu yang mikir? deskripsiin musik Where You At ya. Iya. Iya. Ya Where You At ya band pop yang apa ya? Weriat adalah sebuah band yang Itu. Ini sendiri kagak tahu ya. Coba lo deskripsi Wikipedia. Band pop yang apa ya? Apa? vibes-nya apa? Oldies kah atau
modern kah atau gimana atau elektro gitu? Lebih ke arah apa ya? R&B-nya ada. Iya. Oke. Terus kayak apa ya? Ada elemen-elemen Modern-modernnya juga ada nggak sih? Ada. Ya? Mungkin kalau Ada. boleh gue summary sih sebenarnya kalau si Weird sendiri gitu ya, biar gampangnya ya. Gampangnya tuh sebenarnya ya kita pasti ada artis lain yang kita look up juga kan gitu Iya. maksudnya. Oke. Jadi referensi. Jadi referensi lagu gitu. Contohnya misalkan kayak 1975 salah satunya, Wave to Earth gitu-gitu. Kiblat Mungkin kan arah sana berarti ya. dibilang kiblat, lagi? kiblat juga bisa. Satu lagi? Wave to Earth. Apa Tadi ya, udah apa ya? udah Satu sampai situ aja. Dua doang. Satu lagi apa Sebenarnya sih? ada satu lagi. Satu lagi apa sih? Satu lagi. Pamungkas. Gak mau ngaku. Buat Mas Pam. Mas Pam deket telinga Mas Pam. Jangan Ya lupa pokoknya tahu juga. arah-arahnya sih pop Ya. modern lah. Pop modern berarti Lebih ya. ke pop modern. Cuman mungkin kita pasti ada pendewasaan musiknya juga kan gitu Iya, sih. iya, iya. Kayak kita rencananya juga mulai dari Sweetness mungkin mulai kerasa sih. Iya. Lebih ngebandnya gitu. Lebih nggak terlalu banyak sound synthesizer dan gitu-gitunya kayak Sebenarnya lebih top pop juga enggak ya? Enggak juga. Enggak pop. Soalnya kadang bikin lagu nih ya udah yang ada aja gitu bener saat itu. Dan yang lebih kita lagi dengerin apa nih, misalkan si Satya lagi dengerin apa, Anip lagi dengerin Iya. apa, gue lagi dengerin apa, kita coba ketemuin, Mix banget ya ya. ketemuin. Oh kayaknya kayak gini nih. Gitu. Cocok nggak dia dimasukin ke Betul. album atau enggak jadi Betul. single? Oh, ada ketemu di tengahnya. Betul, ya. pasti harus begitu. Karena ngeband kan palanya banyak, gitu kan. Palanya banyak. Apalagi jadi- batu-batu ya. Ya. Egonya ada, gitu. Egonya masih ada. Masuk nih, berarti lanjutannya gue pengen nanya, gue secara personal gue gak bisa main musik, Ya. gak bisa main musik, tapi gue seneng banget nge-explore segala macam. Pendengar musik. Iya, gue pendengar yang penikmat lah, penikmat. Gue selalu penasaran sama Sama itu yang naik motor siapa? gue selalu penasaran sama proses berkarya sebenarnya. Kalau kalian kan ya masih pada teman-teman gue juga lah, gue paling gue mau nanya kalau misalkan ada ide nih, siapa sih biasanya yang duluan ada ide, terus buat nemuin nadanya, pas ngegodoknya, kalian pasti ada debat-debatnya. Itu proses, kalau kalian gimana sih proses berkaryanya? Nah, ini menarik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Loh, jelasin loh. Ya, gua buka doang. Yang ini nih. Udah. Pas bikin lagu. Kalau menurut gue setiap band pasti proses kreatif beda-beda dong. Ya, benar. kan? Cuman di Where You At nih prefernya nih kayak apa penulisan lagu itu rusuh juga tapi sih. Kayaknya dia bawa gerobak ya, pas ke posisi tidur. Ini yang dijelasin tadi, kayak misalkan kita proses bikin lagu lagi denger apa nih? Misalnya lagi denger Gubrak. bakso, gubrak gitu. Kita Bisa nih. Ya Lanjut, gitu. Om. Lanjut, Om. Kalau di Where You At sendiri gitu kebanyakan gitu lagu-lagu yang rilis itu si Vino udah ada draft lah beberapa lagu gitu. Tabungannya. Ada tabungan. Nah terus abis itu nanti dia floor nih misalkan di grup apa gimana, mulai dari lirik. Nah terus nanti dia langsung bikin tuh nadanya gitu. Nah nanti kita orang nih melengkapi nih pas lagi Ngisi ketemu. ya. Iya, gitu. Keseringan begitu. Berarti mayoritas dari semua lagu yang ada di Weird itu awalnya itu apa mentahnya dari Vino berarti? Vino. Ya. Berarti hampir kebanyakan tuh dari lu, mayoritas no. Iya, benar. Lu awalnya mikirin nadanya dulu apa liriknya dulu no biasanya? Sejauh ini ya, Iya. sejauh ini tuh gue selalu ngebuat lagunya itu biasanya gue lagi dengerin apa nih, Heeh. terus kayak ada kata yang nyantol di kepala gue dari lagu Nempel- itu, nempel. ya nempel katanya. Terus biasanya gue di jalan tuh, biasanya gue di motor sih kebanyakan humming dulu, kayak bikin nada, ntar nyampe rumah kan ada tuh di voice note, biasanya gue berhenti dulu, gue voice note nadanya dadat, nyampe rumah baru mikirin tuh ceritanya tentang apa ya gitu, terus mau arahnya mau kemana nih gitu, arah lagunya gitu. Misalkan sedih, patah hati, ya gue coba mengingat rasa patah hatinya, atau enggak dari film juga gue bisa ngaruh sih, lagi nonton nih terus kayak si karakternya lagi kenapa, bisa juga gitu. Oke. Bisa jadi inspirasi juga. Soalnya banyak juga kan orang yang nanya kayak gitu sebenarnya, kayak gue bikin lagu nih cuma gue bingung mulai dari mana gitu. Kita mulai dari nulis dulu atau Iya. nyari nada dulu. Ternyata kalau lu mulai dari Kalau nada gue dari dulu. berarti ya? nada dulu, tapi ada juga yang gue liriknya udah ada, terus coba gue cari nadanya gitu. Mix and match lagi. Iya gitu. Sebenarnya kalau masalah bikin lagu atau songwriting gitu ya, itu lebih ke kebiasaan sih. Iya benar. Itu Kebiasaan. jam terbang juga. Iya. kan? Enggak jam terbang juga enggak. Sebenarnya Habit ya, habit Iya, habit. awalnya. Kayak lu biasa buat naro. Kalau gue lebih ke gini. Ada apa nih? Gue simpen, habis itu gue rilisnya lewat tulisan. Gitu. Jadi nggak disimpan di kepala doang.
gitu sih. Terus kalau proses kayak misalkan dari lu selalu humming dapat nada segala macam terus lu nulis lirik, Iya. baru tuh lu cocokin sama drumnya kayak gimana sama Itu enggak sih, kita lebih bareng nih ketemu, kan gue udah ada nih, gue bilang gue ada 3 lagu nih kan, kita ketemu, kita jamming tetap. langsung. Iya. Tetap kan, tapi kan nada dan chordnya udah pasti dari Udah gua pasti, kan, gitu iya. maksudnya udah pakem. Dasarnya udah tahu lah. Iya, dasarnya udah ada nih, kita tinggal kembangin ke arahnya mau kemana gitu sih. Berarti untuk kalau penulisan lo ya menarik juga sih, maksudnya kalau kayak gini kan berarti masuk ke mood lu juga ya, maksudnya proses kreatif sama inspirasi lu tuh ngaruh sama mood lu juga sih. Benar, benar. Berarti untuk penulisan lu lebih ke yang ini cerita yang gue rasain nih, atau lu kadang ngambil dari observasi nih sekitar lu? Itu juga bisa, Itu juga sama observasi juga dua-duanya. ada. Gue macam-macam sih, gue observasi ada, cerita pribadi ada juga hiperbola Iya. di lagunya gitu. Gua Diada-adain. diada-adain gitu. Ada juga. Itu sih. Terus juga tadi kan lu pernah bilang lu pernah lagu bisa dari film juga. Iya. Ada gak film yang bener-bener sampai lu bikin akhirnya harus gue tulis nih lagu dari film ini nih? Ada nggak sih di Warit? Ada nggak? Belum ada sih. Oh, di Weret belum ada. Iya. Oh gitu. Gitu. Berarti dari Very Wet selama ini lebih ke kehidupan nyata Cerita segala pribadi. macam. Iya. Iya kan? Cerita pribadi. Ya, kita Cerita pribadi. agak ragu. Agak ragu dia jawab. Jadi gini, soalnya kemarin Vino ketemu sama ini. jangan dibahas. Kemudian dikat. Tolong dikat. Gak tayang ini. Yang itu tolong dikat. Agak bohong. Cerita bohong kalau itu. Bukan bikin lagu, bukan. Oh, ciblanya lagi. Gitu. Ini kan tadi udah view-nya Anif, view-nya Daof, view-nya Vino. Efek gimana? Ya. Oh ya Satya. Sorry. Masih nempel. Satya. View apa nih? View Point of view lu gimana? Dalam karya, dalam masa karya apa lagu segala macam. Kalau di Where You At ya kayak yang Vino bilang, jadi Oh, iya, bahasa. udah ada nih materinya, jadi kita berempat nih jamming kayak Keramu lagi. terus kayak enak nih kayaknya ditambahin ini, tambahin yes. ini, gue pengen suaranya kayak begini. Iya, gitu. Atau enggak pas Suaranya berempat kayak itu, jadi pas udah materi semua udah di Vino, chord, paling kita berempat itu tentuin genrenya, kayak mau kayak gimana nih. Berarti enaknya sebelum nih, arrangementnya. dari sebelum. Iya, jadi sebelum lagunya Sebelum jadi lagu fix jadi, lah istilahnya, enaknya kita kayak ini yang tentuin bareng. Saat itu jamming lah makanya kayak gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih kayak kan tadi kan lu udah ada dasarnya gitu. Terus lu mau nentuin genrenya nih. Ah, Cuman lu masing-masing punya keinginan sendiri kan. Oh, nabrak. Nah, pernah nggak lu Nice. kayak iya, pernah nggak lu bener-bener saling gue maunya ini, Tabrakan gitu ya? gue maunya ini, Punya pang gitu misalkan. gue maunya pop, gue maunya ini. malah nggak jadi kalau kayak gitu ya. Iya, pasti nggak jadi. Kemarin nggak jadi kalau Malah gitu. nggak jadi lagunya. kalau Malah kayak nggak gitu. dilanjutin. Berarti pernah. Nah, tapi pernah. Kayaknya pernah. Ada berapa lagu ya? Ada 3 ya? 3 ada 3. Oh iya, gue lupa lagi. Sampai akhirnya ya udah yang diambil tuh yang Yang enak fix-fix. banget nih Ya, gitu. iya. Kayak gitu. Ada aja. Cuman mungkin kalau gue bisa ngomong tuh masih kekurangannya Where You At adalah kita selalu saat bikin lagu point of view-nya sebagai musisi. Itu yang sebagai bukan sebagai itu kurangnya di situ. Menarik nih ya, menarik. Itu Iya. point of view-nya sebagai musisi, bukan sebagai pendengar gitu. Soalnya itu lumayan Bener. berbeda ya. Soalnya lu jadi ngebaginnya ketika lagi bikin lagu lu ngebaginnya ketika gue tampil dong nih. Iya. Tapi lu nggak ngambil point of view kalau dengerin gimana Iya. ya. Pendengar tuh Pasti juga bakal berbeda secara pemilihan kata kan di situ. benar. Dan juga kalau gue lebih ke arah musiknya sih, kayak lebih backgroundnya sih. Kan anak-anak backgroundnya beda-beda nih. Yang ini sukanya dulunya gimana, yang ini gimana. Jadi itu bakal kelihatan dari cara main, ide yang dia keluarin itu pasti bakal kelihatan sih. Gitu. Kayak misalkan Anip, dia kan dulu biasa mainnya apa ya? itu sebutan popang gitu lah ya. Jadi ketika dia ide di Where You At tuh kadang ada yang too much kayak kejauhan dan sampai jangan itu dulu bro. Kita nggak kayak gitu, harusnya bisa lebih simpel aja gitu, ngerti nggak? Makanya lagu yang gak jadi itu yang kebanyakan gitu. Iya. Lagunya tuh jadi susah dicerna Iya. aja pas Terlalu keluar. rumit. Keren mah keren gitu, cuman Iya. kagak layak gitu deh. Belum masuk gitu kayak. Belum meriet banget nih. Iya, gitu. belum ada. Karena kan kita kan yang nggak yang kayak gitu kan ngincernya tuh yang maksudnya ya sebenarnya semua lagu bisa didengar lah, cuman Iya. kita arah kita aja nggak masuk gitu ke arah kitanya. Karena menurut gua ada hal yang beda dari lagu keren sama lagu enak tuh beda menurut Iya, gua. iya.
dan semua lagu tuh punya soulnya gitu. Iya, kan? soul masing-masing. Lu butuh nyiptain lagu yang benar-benar soulnya tuh dapat sama Radiohead. Betul. Nggak berarti metal kenceng, orang nggak bisa nikmatin. Iya. juga, ada juga gitu. Metal banyak. Beda segmen lah. Kalau Iya. kita nggak awam gitu, dengerinnya wah doang ya kan. Cuma kalau yang nikmatin Ibaratnya kayak gitu. Pikiran Anda terlalu jauh. Gawat, dewasa. Terlalu dewasa. Ya pokoknya agak ngerem lah kalau di Where You At lah, kayak harus Where You At banget tuh. Iya. Tapi mantep sih maksudnya, gue jadi tahu proses kreatif kalian tuh kesepakatan bersama Iya. jadinya. Iya. Jadi nggak ada yang ego banget Nggak ada gitu-gitu. sih, sejauh ini sih belum ada yang sampai kita berkepanjangan buat ngomongin satu lagu gitu, misalkan kayak ini kayak enaknya tetap kayak gini, nggak ada sih. Pasti tetap ketemu di tengah, pasti tetap ketemu. Band yang demokratis ya. Demokratis. Harus gitu nggak sih? Untuk kehidupan sosial sih kayaknya iya. Ngak. Pancing dikit. Kan negara kita kan negara demokrasi. Betul sekali. Berarti Lanjut. balik ke topik. Lanjut. Gimana? Menarik gitu ya. Jangan loh. Kurang berani. Berarti sih. Berarti untuk proses rekaman tuh kalian secara garis besar ya masih DIY ya? DIY itu Sendiri benar-benar sendiri, ya, independen. Terus ini ngapa sih bahasanya? Rilis, Rilis juga sendiri ya. Iya. Promosi. Indie. Promosi segala macam sendiri sih sejauh ini. Beliau ya pelakunya. Beliau. Lagunya. Jadi sebenarnya ya Daop selain ngebass, Vino selain vokal, sebenarnya ada job di balik itu juga sebenarnya. Kayak yang produksiin semua lagu kan lo ya? Iya. Dalam. Daop gitu. Lo oke gitu. Iya lo ya. Vino apa no? Apa? Vokalis. Kita ulang lagi ya. Bino vokalis. Di belakang Di balik. di belakang Di ini, balik. di belakang rumah. Enggak, maksud gini, kalau gua sih nganggapnya gini lah gampangnya. Jobdesk. Ya, misalkan Daop kan dia sebagai mixing engineering dan mastering nih. Wih. Dia buat teman-teman cek IG-nya kalau mau bikin lagu juga bisa. Ah, Gas. Gitu. betul. Oke. Harga bisa diomongin lah. Yang balas anak ntar. Ada di belakang, ada di belakang. Udah, lanjut. Yang filter anak. Ada manajernya. Nah, jadi Daop mixing dan mastering gitu. Dan kan mereka berdua nih kurang mengerti Kurang bahasa. asik lah kita berdua. Agak paham-paham lah ya. Untuk urusan dapur rekaman. Iya, urusan dapur tuh mereka masih awam lah gitu. Jadi paling gue mencoba mentranslatekan apa yang dimaksud. Terus misalkan Daop butuh masukan nih, kayak ini enaknya diapain ya, gue udah bingung nih. Ya gue coba bantu gitu sih paling. Terus sebagai delegator mereka lah ya. Ya gitulah. Perantara. Karena kan orang suaranya kurang bulat. Nah, ini apa? Suara kurang bulat. Gue ngomongin kurang bulat jadi nyanyi. Gitu ya Allah. Bulatnya kan soalnya. Ya, kayak gitu-gitu lah. Fat ya anjing. Bahasanya awam banget. Iya gitu. Jadi kata-kata kayak gitu gue coba mungkin gue bilang, "Oh, yang ininya nih di frekuensi segini gini-gini deh." Gitu. Teknis. Lebih ke teknis. Dalam rekaman dan dalam manggung juga hampir gue berdua sih yang ngurusin tektokannya. Pernah nggak sih ada fase kejar tayang? Kejar tayang. Kayak misalkan Deadline iya banget deadline. nih. Nah, tanggal segini nih gitu. Tapi EP pertama sih. Kayak gitu. EP pertama lo main kejar tayang gitu. kejar-kejaran tuh. Soalnya pas fase EP itu kita ini ya live session ya, langsung bantai live session. Iya nggak sih? Itu Langsung bikin live session segala macam. showcase Showcase. juga. Oh iya. Kalau yang kejar tayang lagunya itu sih EP sih. Jadi Berapa lama tuh dari proses lu awal Dari anjir awal lumayan cepet sih itu. sampai jadi. Lumayan cepet 3 bulanan dia. 3 Oh, bulan. itu cepet. Iya, Cepet lumayan. Cuma lagunya udah ada. Lagunya udah jadi semua, udah matang Tapi semua. hitungannya Produksi doang. dari EP ya? EP cepet juga nggak ya, Ope? Apa lama ya? 6 bulan ya? EP cepet itu 3 bulan 3 EP. bulan 3 bulan produksinya. Produksinya Kalau Isinya 3 bulan ya cepet nih. Iya, cepet. karena kan mungkin kita juga kalau waktunya si Satya kan juga kerja kan, jadi ketemunya harus Susah ya. Ngecokin waktu. Alasan terus. Gemes sendiri. Kita ngobrol aja. gitu. Berarti masing-masing ini Wariwet kayak bukan band pertama lu pada ya? Wah. Iya. Masing-masing dari masing-masing. Iya. Berarti perjalanan lu di istilahnya ya di dunia musik udah lumayan panjang. Ya lumayan. Bisa dibilang Ya, bisa begitulah dibilang. ya.
Maksudnya udah lumayan ngerasain asemnya lah gitu. Kalau bisa kita tarik undur nih. Iya. Lu dari lu masing-masing deh kira-kira. Iya, cerita, ada cerita nggak? Udah berapa band masing-masing lu tuh berlabuh? Dari Daop. Ini yang paling banyak nih, yang paling banyak. Sekarangnya bandnya nggak cuma ini aja. Ada Jadi tujuh ada gitu. tujuh. Agak. Ada. Bener lu. Apa berarti cerita apanya nih? Cerita Udah berapa banyak udah tuh berapa banyak berlabuh? lu ngeband dari awal nih sampai ke bisa Asam ketemu manisnya. Very Wet nih. Ini Yang kali lu ya. ingat. Yang lu ingat aja. Yang jadi duit pertama lah ya. Iya. Boleh. Adalah salah satu band lah, rock and roll. Masa disebut ya? Sebut aja enggak apa-apa. Terserah lu Kan band lu. Iya. Ini kan lu. Dedis. Dedis Ada namanya. Oh, Dedis. Oh, itu mainnya rock and roll. Rock and roll. Gitu. Itu band pertama lu buat lu bener-bener tadian buat cari duit di situ. Iya, ngamen gua. Oh, Ngamen. Regulera. Enggak, ngamen dari awal banget ngamen. Iya. Di Galaxy gua. Sempet Iya, Dedis. ngamen. Menarik. Iya, terus gimana? Apalagi cerita-ceritanya. Perjalanan. Setelah Dedis Gimana tuh- akhirnya lu bisa dapetin uang dari musiknya? Ini sih kayak apa? Ya reguleran baru tuh yang di kafe-kafe. Oh, kafe-kafe. Iya. Tapi itu udah ganti-ganti band, maksudnya apa dengan band yang sama? Oh, terlama sih di Dedis itu. Ramai Dedis. Di situ gitu. Dari Dedis baru lu pindah ke Very Wet. Enggak, Enggak, apa- banyak Masih masih banyak Oh, lagi banyak sih. banget tuh. Iya. Itu bisa Ada satu berapa? episode. Sama- Kita ada berapa? Oh iya, total? kalau kira-kira berapa banyak band yang udah lu Apa ya? 7. 7 nyampe nggak sih? 7 kayaknya. 5 lah, 5 dah. Ya, gimana? Lima dah. Gitu gitu itu mah kurang-kurangin. Berarti ada yang dieliminasi. Nanti lu sengaja dia bilang 5 biar nanti bisa diajak lagi. Biar belum sold out. Iya, masih bisa nih slotnya gitu maksudnya. Terus lu dari band keberapa lu tuh udah mulai apa bisa nge-produce gitu? Apa emang dari awal lu? Oh iya. Dari situ Belajar jadi gua reguleran itu awalnya buat beli alat-alat. Oh, Gitu. ngejar Ngejar. Itu dari awal ya lu emang pengen produksi. Iya, awalnya gitu. Soalnya tahu kan rekaman mahal ya. Gitu. Akhirnya nyari duitnya dari ngamen itu. Oke. Dan lu belum bisa saat itu kan? Oh, belum bisa gue. Lu awal belajar gimana ceritanya? Awal belajar ya karena nggak punya duit. Mencari Kepentok. cara. Maksa jadi Iya. ya. Balik lagi Ada semesta mentornya? aja, Ada semesta. Ada mentornya atau Nggak otodidak aja? ada. Paling ini sih, gua waktu Diskusi itu ya? awal pertama banget tuh Dedis rekaman tuh di studio orang lah. Gitu, gua ketemu lah sama orang Sekalian gitu. Lokit-lokit ya. Iya, baru tuh gua Just- kulik-kulik tuh. Justru yang kayak gini yang pang nih. Iya, Ini iya, pang, iya. walaupun dia nggak main pang, tapi main pang. dong. Main Main pang. Iya. Ada 5 Gua nggak tahu. Bisa cek Lima tuh. tuh dangdut, pang, dangdut. Semua gitu ya ada. Dangdut bang belum sih emang. Udah dangdut belum. Bisa dicek. Bisa dicek tuh Sinar Jaya ada nama bandnya. Bisa dicek. Yang kayak gini, yang pang apa berdaya sendiri, nyari tahu sendiri, bisa sendiri, akhirnya memberdayakan orang lain. Iya. Kadang itu yang manusia tuh sifat manusia yang susah dimiliki. Mau kemana nih? Mau kemana nih? Ini maksudnya di saat lu nggak bisa ya lu paksa diri lu buat bisa Ya. gitu. Biar jadi itu punya manfaat, jadi punya Iya. skill baru Iya. gitu loh. Kebanyakan orang kan buat mulai aja anjing susah banget, Mager, bisa nggak ya gue ya? mager. Jadi Alasan. Oh, iya, ragu, banyak alasan ragu. jadi ragu. Iya. Ah, nggak jadi, padahal belum dicoba. Iya. Kan Ini gitu. adalah Anip untuk Anip. Ini adalah reminder untuk diri sendiri. Mitu ya. Balik lagi sih dosen terbaiknya YouTube pasti. Apanya udah terbaik. Dosen Iya, terbaik. terbaik. Iya, Iya, bener sih. iya, Kalau itu itu bisa. YouTube. Apa aja ada. Benar-benar lu belajar tuh semua bisa dari Betul. YouTube gitu. Sekarang sumber kuliah umumnya ada Wah, di YouTube. iya. Lu mau belajar apapun, ada. Walaupun 2 jam, 3 jam ya YouTube ya. Essay berarti itu ya. Essay. Jadi beneran ada dosen yang Essay, ngajar. essay. Essay. Kok essay sih? Essay gue bilang. Apa sih kayak e-learning ya jatuhnya? E-learning. Sarjana Free, YouTube. free sarjana YouTube. Sarjana YouTube. Tapi setelah denger gue jujur respect gue. Respect. anjay. Hormat. Salaman lu. Hormat. Lepas topi, lepas topi. Masuk Pino sekarang. Masuk Pino. Lu gimana, Oh? Perjalanan lu, No. Perjalanan Dari musik kenal ya? musik. Berat ini. Dari Cibubur gimana perjalanan lu udah lama? Berat ini mulai. Kok kalian mulu Pinang Ranti, No? Ini keren banget ceritanya sumpah. Es maning dulu nih. Kalau kenal musiknya awalnya pasti kalau gue dari orang tua sih. Karena orang tua ngeband dua-duanya. Oh, bokap nyokap lu. Iya. Bokap drummer, nyokap vokalis. Dari Resa tuh berarti. Oh enggak. Itu kan bass sama gitar. Oh iya. Nah, soalnya dulu bokap nyokapnya sering ciuman di panggung. Iya. Tanda Nembak aja ini. Eksplisit. Dan rasa kan gitu ya. Dan Resa gantingannya canggung anjing. Nah, pokoknya kenal musik dari orang tua lah. Terus akhirnya belajar gitar dari orang tua juga. Terus akhirnya kan orang tua pasti ngajarinnya yang dia bisa aja kan. Nah, akhirnya gue nyari tahu ya lewat YouTube balik lagi. Sama prosesnya. Sama gitar gue dari YouTube. Semua sih gue songwriting gue sering ikut kayak seminar-seminar gratis kan suka ada Iya, tuh ada. di Iya. YouTube.
Nah, gue nonton. Tapi fun fact-nya Vino maksudnya dia belajar gitar maksudnya main musik lah. Lebih sering sama bapak-bapak dulu kan lu? Iya, gue kalau dulu dari dulu main. Bapak tuh gimana? Temennya bokap lo? Bukan, gue kan temen bokap gue nongkrong sana sini tuh kebanyakan orang yang lebih dewasa dari gue. Oh, jauh. Gitu. Jadi ngambil Banyak bawa ya. Apa? Banyak bawa ya. Nah, itu dia maksud gua. Mungkin kepo teman-teman umurnya berapa sebenarnya. Oh iya. Vino kelahiran tahun berapa? 2004. 2004. Itu 2004, kalian percaya enggak gua? Dia Yunani juara Euro dia nggak tahu. Nggak tahu. Ronaldo botak rambutnya depan doang. Tahunnya Ronaldo Ati. Tapi gue pertama ketemu lu, gue kira seumuran no. Iya, banyak. Gue ngomong sama Hanif deh waktu lu reguleran. Lu jangankan lu, gue pertama kali ketemu dia juga anjing 95. kayak gue merasa muda banget gitu. Jadi kayak harus hormatin banget gitu Vino. Kayaknya aura lu belajar nih nongkrong bapak-bapak dari lu muda. Kayaknya aura bapak-bapaknya nyerap dan kayak masuk deh. Bapak-bapaknya juga salim. Bapak-bapaknya jadi muda. Ini paling tua ya. Kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir. Tapi bener no, orang tuh pasti ngeliat lu buat pertama kali pasti. Iya. Dewasa. Aman lah dewasa lah. Sikap gitu. Soalnya kayaknya nggak semua kelahiran 2004 ya kayak Vino, enggak gitu. Enggak, jarang. Ya, sih, Ada yang lebih jelas Vino. Repot. Reot. 2004 tapi keriput. Tapi maksudnya mantap gitu seumuran dia aja maksudnya generasi sekarang 2000-an sampai 2004 aja kan semua TikTok ya. Kagak main, Cok. Iya. Soalnya apa? Enggak ada HP. Memori penuh. Lebih ke device ya. Enggak bisa dapat. Penuh Kayak kemarin lagi tuh. Tapi umur-umuran 2004 ya, sekarang tuh lagi rame apa Velocity namanya. Velocity. Tren TikTok. Vino berarti nggak tahu nih. Baru tahun kemarin. Ini plus, maksudnya ini plus loh. Jadi dia nggak main TikTok, itu bikin lagu. Iya. Oh gitu. Nggak punya duit. Miskin. Gimana lanjutnya? Aja dulu no. Udah di otodidak. Oh ya, otodidak. Terus akhirnya gue juga sebelumnya itu gue juga produce orang. Produce musik. Belajarnya? Balik lagi YouTube. Oh iya. Iya. Lah awalnya lu belum ada pengalaman, belum ada apa? Belum ada. Langsung Jadi produce, awalnya gue itu ngedenger Petra Sihombing. Waktu dia bikin lagu Biji itu pertama kali dia keluarin Biji. Itu kan dia kayak ngerubah image dia dari Petra yang dulu ke yang baru gitu. Terus gue cek ternyata dia produce lagu sendiri. Nah gue penasaran tuh apa sih produser tuh ngapain kerjaannya gitu kan. Saya gue cari tahu, ternyata dia yang bikin musik, dia yang ngebiayain sendiri, dia yang bikin, yang ngetek bass dia, yang ngetek gitar, ngetek drum semuanya dia sendiri gitu. Sampai yang nyanyi dia gitu. Terus akhirnya menarik nih menurut gue karena kebetulan basicnya gue awalnya drum sebenarnya. Awal belajarnya tuh gue drum dari bokap. Karena bokap. Karena bokap. Kan gue sering diajak latihan sama bokap. Wih, main drum seru juga nih. Saya belajar drum, akhirnya kecantolnya tetap di gitar gitu kan. Karena ngeliat pemain gitar lah kayak John Mayer gitu-gitu. Saya suka ya kerennya main gitar, ganteng gitu kan. Asik kan. Frontman ya. Terus akhirnya Ganteng banget Vino. Main gitar ya. Cocok. terus udah akhirnya belajar akhirnya tuh belajar produce, ngerjain satu album lah sama orang. Gak usah disebut ya udah. Nggak usah. Satu album sama orang. Karena benci ya. Benar-benar cinta. Tadi sebut, Benar-benar cinta. Bebas kan tadi Benar-benar gue sebut. cinta. Tadi Daud nyebut tadi. Iya, tadi gue nyebut. Ada sama Aya, ada Aya. YouTuber. Dia awalnya cover YouTube. Cover YouTube terus saya bikin single sendiri, itulah intinya. Ada bikin album sama dia, terus saya berjalan sama dia main sana sini. Gue nggak pernah tahu tuh kayak ada lagu apa yang pang gitu. Gue nggak pernah dengerin itu sebelumnya. Gitu. Gue nggak pernah tahu skenaan musik gitu. Gue nggak pernah tahu. Tapi lu tumbuhnya di lagu apa sih? Maksudnya di musik apa lu? Gue tumbuhnya. Iya. Jujur kalau gue dari kecil didengerin bokap tuh Beatles sama Michael Jackson. Dari kecil itu. Tapi malah lu sekarang nggak ada rasanya ya? Nggak ada. Tapi masih ngedengerin, masih suka. Ibaratnya kalau dulu Pamungkas sudah ada, Pino mungkin udah. Pamungkas 2004 udah ada. Kalau udah ada Pamungkas, Pino dengerin Pamungkas. Itu salah satunya juga Pamungkas. Dia dulu 2 tahun lalu dia pernah bikin namanya Solipsism Series. Apa? Solipsism Series. Jadi dia ngasih lihat ke kita nih di YouTube, lewat YouTube, dia lagi rekaman.
Nah itu dari situ gue belajar juga. Oh ternyata segampang itu ya gitu-gitu. Oh bisa ya ternyata dari barang yang cuman adanya segini nih bisa dijadiin sesuatu. Jadi lu memanfaatkan apa yang lu punya aja lah ya untuk kehidupan lu gitu ya. Gila. Keren. Mantap. Tetap lah tapi nggak bisa bohong. Ya harga barang tetap aja kualitasnya beda. Iya. Iyalah. Nggak bisa bohong. Jangan percaya. Karena itu kesulitan. Tapi maksudnya itu kesulitan musisi kan? Iya benar. Alat sih. Alat musik tuh kita setelah terjun di musik ya najis. Sumpah, najis bro. Jangan coba-coba main band dah. Baik banget. Jangan coba-coba ngeband. Berat. Apalagi band baru bikin, baru launching, ya kan? Udah pasti nggak dibayar. Jangan berharap dibayar. Ini kayak gini. Gila ya. Bercanda. Jadi kayak enak di gue. Gue aja gue sendiri ya. Enak sama diri gue sendiri. Lu nyindir warpot. No. Personil sendiri. Gue aja anjing. Terus akhirnya reguleran. Terus ketemu Daop. Pertama gue ketemu dia dulu nih. Baru ketemu Ani. Iya bantu-bantu baru ketemu yang lain. Baru Gitu. bentuk WRUE. Baru gue bentuk WRUE. Gitu sih. Oh, Lira lu ketemu Daop dulu. Iya. Sebelum WRUE lu ngeband ya? Ada ngeband tapi? Jujur nggak ada sih. Nggak ada. Kalau Sebelum kopi WRUE solo ya? Gue produce kebanyakan. Oh, sama solo juga iya. ada. Solo masih ada sih sekarang. Tapi nggak pernah rilis lagi. Belum. Tapi Tapi ada rencana ke depannya? ya doain aja. Doain. Semoga. Ya. Mulai mari teman-teman nih. Saya sendiri lagi. Jangan solo dulu lah kalau bisa. Masih banyak PR. Masih banyak ya. Diingetin dikit. Ya ketemu Daop juga pengalamannya dia kan beda lagi tuh. Iya. Gue belajar lagi dari dia gitu lah. Berarti lu awal kalau di musik tuh awal ngasilin ya? Istilah kata ngasilin tuh dari reguleran? Dari reguleran sama yang produce tadi. Oh, itu Kan dapat ya? producein orang, Iya. adalah dapat lah rezeki gitu. Kenceng tuh. Lumayan. Lumayan. Kenceng tuh, Jo. Berarti sekarang masuk ke Aneh. Masuk Iya. aja. Anip terakhir aja. Aneh terakhir. Terakhir. Oke, epic dulu boleh. Anjing kayak gue aja. Dari lu gimana, Dek? Kalau Perjalanan. gua perjalanan awal suka musik sebenarnya dari kecil ya. Orok. Gua ngeliat Dari masih segini lu. Zigot, masih Zigot. awal ngeliat zaman SD lah gua suka dengerin lagu-lagu ini Guns N' Roses gitu. Terus gue ngeliat anjir keren banget lagi main gitar. Pengen gue main gitar. Terus awalnya gue belajar belum zaman YouTube. Internet. Nah, ini yang tua. Berarti enggak ketahuan. Tua. Kalau cerita Vino, dia kenal dari YouTube. Berarti gede di era internet udah mantap. Iya. Cerita dia nih belum ada internet. Belum ada TV saat itu, Pak ya. Kalau browser masih pakai Opera Mini ya. Ngobrol masih pakai gini nih. Tapi fun fact boleh gak gue intermezzo? Sebenarnya kalau dilihat dari orang nggak tahu ya, dari muka ya, Paling muda. Paling muda. Iya. Tapi paling muda. Iya, bener banget. Video udah mengakui itu. Efek paling muda. Lanjut Sar. Lu zaman lu apa? Buka YouTube video 2 menit nunggunya setengah jam. Saking Iya lamanya. anjir. Oh masih pakai ini colokan Selemot tuh itu. modem. Masih itu pakai apa sih namanya? Telkomnet. Yang nyambung sama ini. Telepon. Iya. Pokoknya akhir bulan tagihannya gede banget aja selalu ya. Nah, jadi kan nggak pakai internet tuh. Jadi gue ngeliat kayak kakak kelas gue main gitar. Gue liatin, oh kayak gitu. Terus gue ikutin kan. Di rumah ada gitar. Gitar akustik punya om gue. Gue nyobain, suaranya sama nih, gitu kan. Terus kayaknya gue pengen belajar gitar. Gitu. Dari situ akhirnya gue nyari orang yang bisa main gitar. Temulah temennya, abangnya temen gue. Abangnya temen gue terus. Gak ada tuh di jalan kan. Gue mau belajar gitar dong gitu kan. Gue mau belajar gitar. Gue bayar ceban sekali datang gitu. Di tongkrongan tuh ya? Hah? Di tongkrongan nggak sih? Apa? Enggak, di Oh, rumah temen di gue. rumah kakak kelas lu. Jadi temen gue punya abang, jago main gitar. Lu datengin. Terus datang mau belajar gitar gue. Ya udah lu bawa buku ini, tau nggak lu? Buku isinya kunci-kunci gitar. Oh, yang di Gramedia dulu. Iya. Oh, ada tuh di Gramedia yang cara cepat menjadi dewa gitar. Jimi Hendrix bangun kalau kayak gitu. Belinya nggak di Gramedia, tukang-tukang yang Oh, iya, yang fotokopian ya? Koran. Snappy di Snappy. Iya. Ada. Belum ada. Nonton lagi gue Snappy. Nah, terus ya udah tuh, lu mau belajar lagu apaan? Ya udah, gua kasih lihat tuh lagunya ini Bipe. Ada yang hilang kan? Oh, Bip, Empat suara. itu.
belajar tuh. Terus habis ini lu pengen belajar lagu apaan? Gue pengen Sweet Child O' Mine. Semua anak SD pengen semua ya. Sweet Child O' Mine. Pada zaman itu semua orang yang mau main gitar tuh pasti. Tapi kalau gue dulu ini Smoke on the Water. Nah, Nirvana. Gua juga dia vokal di Purple. Kalah. Gitar hero. Ternyata nggak semusisi itu ya maksudnya. Akhirnya ya udah gue belajar terus kayaknya seru bikin band gitu. Terbesit kayak Itu umur berapa tuh? pas Terbesit itu. 4 SD kayaknya. Lu jangan nanya kelas dulu. Tapi tadi lu bayar nggak cebannya? Kagak dibayar ya. Balas ya, lupa. Gue bilang ke emak gue. Tapi ya zaman segitu 10.000 buat anak SD. Gede ya. Gede. Lu bisa makan dari pagi sampai Iya, bisa Sampai besok. Bisa makan pagi sore malah ya. Lebay kali itu kejauhan mas. Sore masih dibilang internet belum ada. Sore bayar parkir dulu. Berarti tahun internet belum kenceng ya? Jajan gua masih 2.000 tuh. Lupa tuh masih 2.000 gua ke situ ya. terus ya gue mau bikin band. gue ajak temen gue tuh yang adiknya Abang kita temukan itu ya. Gue ajakin, terus yang lain juga ajakin. Akhirnya awalnya belum pada bisa main, kayak ya udah masuk studio aja dulu. Masuk studio aja dulu. Di studio tetangga gue. Oke. Aku tahu lagi tuh. Ini ya. Di belokan ya? Di Pertigaan, ada perempatan. Iya, tahu. Bukan di situ. Oh, bukan di situ. Gue tahu. Ada. Terus gue cuma kan itu sejamnya 25.000 tuh. Iya. Ada tuh. Terus kayak Isi 50 dulu. Terus gue bilang kan, bisa nggak kalau nyewa setengah jam doang? Berarti cuma pengen main aja, pengen iseng aja. berarti berapa tuh? 15. Sama gitu kan 12. Ya udah patungan kan. Bisa, main setengah jam. Bisa, karena tetangga. Karena tetangga. Gecer. Di village bro, dari kecil udah gitu. Karena tetangga ya anjing banget ya. Nah, ya udah main gitu, akhirnya semuanya pada tertarik. Akhirnya ada yang les, temen gue yang drummer, yang main drum, akhirnya ngeles drum. Terus itu belajar. Ngeles. Akhirnya ya udah. Lanjut Akhirnya ya udah kan main gitar gitu kan. Akhirnya suatu ketika nih gua manggung di acara sekolah nih SD. Pensi. Kayak bikin acara aja gitu, Kecil-kecilan ya, bukan kecil-kecilan. pensi. Cuma disuruh ngeband sama guru gua. Oh. Habis itu gue bilang ke nyokap gue kan, nonton dia mau manggung. Wih, gitu kan. Emang kamu bisa main gitar gitu kan? Bisa. Belajar dari mana? Kan itu belajar dari. Kan duit mama Kemarin itu buat les gitar. kan duit mama habis buat Satya bayar les. Terus ya udah nonton tuh. Jeban doang. Nonton gue manggung orang tua gue. Support juga berarti orang tua lu ya. Cukup support. SD nih Pek ya? SD. Habis itu ya udah akhirnya gue ulang tahun dibeliin gitar listrik lah tuh. Iya. Makin suka Semangat, gue. ya. Semangat. Gitarnya apa? Gibson. PV. Gisbon. Modelnya kayak Strasbourg. Tahu tuh. Tapi maksudnya itu salah satu support keluarga, itu salah satu lu yang bisa bikin ngeband sampai sekarang lah ya. Iya, Semua iya, musisi gitu nggak sih? Startnya emang dari support Orang tua. Terdekat soalnya. Pendorong Iya, ya, faktor pendorong paling utama lah. Ya. Habis itu baru deh lulus SD, pada misah tuh sekolahnya beda-beda semua. Akhirnya pada bikin band sendiri-sendiri. Oh, mencari. Tarifnya naik dari ceban ke berapa tuh? udah nggak les. Udah nggak les. Terus akhirnya ya udah gue SMP ketemu band lagi. Lumayan tuh sama band itu kurang lebih sampai ya 6 tahunan. Langgeng ya? Sampai SMA gitu ya. Sampai kuliah. Sampai kuliah. Panjang banget umurnya. Dari Bandnya sampai sekarang masih ada? bandnya Sampai sekarang? udah ada. Oh, udah nggak ada. Tapi rebrand. Oh, rebranding. Boleh tahu nggak sih apa Boleh bandnya? tahu nggak sih? Boleh tahu nggak sih apa bandnya? Sekarang tuh bandnya apa sih namanya? Namanya Dulu namanya apa, sekarang namanya apa? Dulu namanya apa? dulu Konsan Glorious, terus Oh, CG aja. terus ganti Trisan Videos. Habis itu kan bubar tuh. Lu Jadi nggak ada. gua nggak ada. Mereka bikin derang-rang. Oh, udah sukses sekarang. Yang kemarin bikin pameran. Maksudnya gini kesimpulannya, gara-gara efek keluar jadi sukses. Gua bangga sama derang-rang. Ternyata Respect. ya. Cegi gue tahu dulu. Enggak, kenapa Dika tahu, karena Cegi tuh zaman dulu tuh tongkrongan. Iya, Gue tapi penasaran boleh gak sih? Pada masa itu gue tahu
CG tuh band sama tongkrongan. Yang lebih dulu yang mana, Pek? Band dulu. Band dulu. Oh, band dulu. Baru jadi tongkrongan. Nah, jadi band dulu, terus anak-anak yang suka ngumpul bareng, ya udah ngumpul bareng kalau ada kita latihan di rumah temen gua gitu kan. Terus pada ikut. Terus akhirnya ya udah nongkrong bareng. Apa gara-gara banyak yang pengen belajar gitar di CG saat itu? Jadi lu udah sama Mika Miko gitu udah dari itu ya dari awal? Mika Miko tuh kayak 6 bulan setelah itu. Jadi vokalis gua cabut, Mika Miko masuk. Oh gitu. Pertukaran personil. Lumayan banyak tuh pertukaran personil. Lumayan banyak. Baru akhirnya lu try di sana, baru akhirnya sekarang masuk ke WDW. Ada beberapa ada lagi zaman-zaman kuliah ngeband gitulah. Iseng-iseng ya. Iseng-iseng enggak serius. Akhirnya gue serius di Gloria. Serius nih berarti sekarang nih. Serius nih. Kunci nih berarti jawabannya. Kalau serius Mau call friend nih, mau call friend. habis itu berarti. Dan fun fact gue pertama kali main pop Di sini. band di Pertama sini. kali sebelumnya? Sebelumnya pop punk. Ada popnya, tapi punk. Itu yang tadi gue bilang backgroundnya beda-beda. Iya, di balik doang anjing. Ropang. Opang. Salah ya. Apa sih? Baru ini dia. Yang ditunggu-tunggu nih. Gestar. Gua nggak di sini. Sebelum itu gua ngomong ya. Harus lucu nih, Pak. Iya. Rule of three. Kalau nggak lucu, kalau saya. Iya. Itu ya. Kalau nggak lucu di-cut. Kalau nggak lucu, kalau dari Meriwet, kalau dari mana pun. Enggak. Pesawat ditumpein nih, diganggu pesawat ya. Jarang. Nggak, maksudnya emang standar orang kalau entertain ya. Biasanya kalau musiknya kagak naik nih, ya jadi pelawak emang komedian. Kayak mah sirkulasi gitu doang. Makanya kalau sekarang nggak lucu, Kagak semua. Kagak semua. saya dari lu. Kerja pancon, Lanjut. Oke, mulai nih. Aduh. Jangan gua- karir lu sebagai musisi lah. Tanya dulu dong, Pancon. Oh gitu ya. Tapi kayak kalau ingatan gua nggak salah nih, Pak. Awal-awal lu ngeband tuh bareng gua nggak Ini sih? lucu banget. Iya, ini lucu Bareng banget. gua. Jadi tuh di zaman SD, gue tuh satu sekolah sama Ponco tuh SD dulu. Iya. Sekolah terus kita kelas 5 kelas 6 ya? Kelas 5. Kelas 5 tuh Kelas 5. kayak sotoy-sotoyan. Nggak punya skill musik. Gak punya skill, bikin band lah saat itu. Anjay. Gue lupa, maksudnya tau-tau gue udah diajak, kita ke studio yuk. Ngapain Pulang kata sekolah, gue? pulang Main sekolah, band, iya iya. main band. Oh gue kebetulan dengerin musik dan tertarik juga saat itu. Terus gue bilang, band apaan? Ada A Kid on Rocket Drove. Iya. Maksudnya Tua tuh. ini maksudnya namanya muncul dari mana maksud gua? Lah gua aja kagak tahu gitu kan, tiba-tiba udah namanya aja anjing. Ya udah dah gua yain saat itu. Ya udahlah ngeband dulu, gua mainnya bass saat itu. Kagak bisa ya kan, kagak ngerti. Ya udah main bass aja kayak enak nih. Yang penting betot. Iya, Justru fun fact drummer awalnya gua. Awal lu sama satu lagi ada Rifat. Iya, ganti-ganti tuh, itu aneh banget itu anjing. Karena zaman dulu nih ya, saat SD kan kayak lu nggak ada yang bisa main alat musik kan. Orang tuh rebutan main drum. Iya. Karena kayak memukul nih, padahal nggak beluntang-beluntang gitu ya. Gue masih inget tau nih lagu yang pertama yang rada sukses kita nyanyiin. Gue udah kagak inget sih. Rada sukses. Enggak, maksudnya Maksudnya cinta. bukan Maja Cinta yang bisa dari verse sampai rap bener 21 Gun. Iya, 21 Gun. Sampai rap. Habis rap udah hilang. Soalnya saat itu paling gampang 21 Guns Green Day sama Muda Cinta. Cinta. Triad ya dulu, Triad. Triad apa Dewa ya? Triad. Iya itu dulu. Sampai akhirnya gue ngerasa anjing kayak main bass kurang asik gitu, kayak nggak gue banget lah gitu. Nggak irah lu ya, Iya main kan, bass. soalnya kan kalau di studio kan dulu ada kacanya kan, kayak kurang banget gitu. Saat Rendahin itu, basis, rendahin. iya saat itu yang main drum nggak ada nih, ya kan. Pokoknya gue udah berkali-kali studio saat itu, udah main-main aja asal. Ya udah gue ambil lah posisi drum. Gue ngerasa kayak main, anjing gue banget nih, gitu. Anjing keren banget gitu. Walaupun masih ngasal. Akhirnya itu band gak kemana-mana setelah lulus SD udah lupa. Ya, maksudnya itu sebagian perjalanan aja. Jadi gua kenal main drum tuh dari situ. Tapi lu belajar drumnya dari mana tuh? Nah, ini maksudnya lucu nih. Ibaratnya kalau dibilang gua bisa main drum, sebenarnya perjalanan gua sih. Soalnya saat gua SD itu nyokap bokap tuh tahu gua bisa main drum lah. Dibelinya tam-tam zaman itu tuh. Oh, tam-tam. Beneran tam-tam gua dibelinya. Jadi kan cuma ada 3 doang kan? Iya. Kayak bass, snare sama tom Simbal, lah. ada simbal. Terus ada crash kecil lah. Kayak gitu doang. Gue main di rumah bak-bak. Soalnya di rumah tuh gue kayak
Karena sakit tuh lu, kayak sakau gitu di rumah. Sampai karang loh itu mah, sampai karang. Sampai sekarang iya, sampai sekarang kayak gitu dia. Ya makanya mungkin bokap gua kasihan ya kan, kasihan. Ya udah dibeliin tam-tam soal itu. Ya udah sampai akhirnya SMP lah, SMP tuh gue udah nggak main musik sama Ponco lagi. Beda sekolah gitu. Ya gue ketemu genre baru lah, soalnya saat SD itu gue dengerinnya dulu Avenged Sevenfold tuh gue kenceng banget tuh gue dengerin gitu. Sampai akhirnya gue ke SMP, gue dengerin popang saat itu. Ya gue udah kenal Blink, gue ya Green Day yang lain-lain tuh udah gue dengerin banget. Sampai beralih, sampai akhirnya gue ke dengerin lah lagu-lagu popang. Saat itu gue kayak fanatik banget sama Travis Barker saat itu. Tapi gue belum dengerin lagu Blink saat itu. Gue cuma nonton solo drumnya si Travis. Iya, malah gue tau Travisnya doang. Karena keren banget kan saat itu ya. Gila, gue kayaknya harus bisa main drum kayak dia nih gitu. Kayak ini dia hero gue banget lah saat itu gitu. Tatoan dong berarti tatoan. Apa? Tatoan. Ya, baju legbong ya. Iya, tapi ya sebelum Kaos kaki segini. Kaos kaki tinggi. Gue pernah waktu itu, ada cerita gue mau ke warkop kan. Warkop nih gue. Pas gue belum kuat, tapi gue mau ngambil duit dulu. Jadi kan gue lewatin dulu di warkop. Pas lewat gue nengok, ada Hanif sendirian gini-gini. Gue bilang apa aja? udah lama aja. Musician life. Dalam hati gue, wah ada gila kali ya. Dia tuh kalau di warkop sendiri pasti udah style ini. Iya. Udah pakai earphone terus gini udah. Gak usah di warkop sendiri, kalau usah kita nongkrong nih di warkop kayak kita biasa ya. Obrolan lagi landai, lagi ada obrolan, orang hening, lagi capek ngobrol, dia gini. Sumpah selalu dari dulu. Gue gak tau ya kali itu kayak penyakit Gue ya, sih. sebagai temennya dia yang lewat saat itu kan kayak, wah udah gila kali. Nah nih jadi Dia sukses sih ya gitu. Ya lanjutin. Ya maksudnya kalau lu tanya gue belajar dari mana, YouTube bener sih saat Iya itu. kan, pasti. Bro. Cuman gue nggak ada medianya, kayak drumnya tuh gue nggak ada. Iya. Jadi gue cuman memori aja. Kayak oh ternyata kalau main tuh gini, kakinya gini, tangannya gini. Jadi di saat gue nanti studio lagi, ya gue coba nge-recall memori itu. Walaupun gak mirip, seenggaknya gue udah ngerasa feel-nya tuh, oh mirip Dapat. nih. Berarti awal-awal lu begini-gini tuh gara-gara nginget itu. Nah itu mungkin apa ya, kayak kebiasaan aja kalau itu ya, kayak gatal aja gitu. Nggak, tapi nggak tahu kenapa gue. tapi mungkin Hanif gak tau ya, tapi hal yang dilakukan Hanif itu ngedorong muscle memory. Iya. Ini hal yang sama yang dilakuin sama pemain bola nih. Ini ada teorinya juga. Tiba-tiba Pemain bola- tiba-tiba gocek. Lagi ngobrol dribbling gitu. Tapi ini gue kayak pernah baca apa pernah nonton gitu. Jadi ini ada kayak papernya gitu, ada ilmiahnya gitu. Yang penendang penalti biasa. Biasanya dia kalau emang jadi eksekutor penalti itu suka nendang-nendang sendiri sambil ngebayangin gue nendang ke kanan terus nih. Itu ngaruh ketika pas dia ketika dia eksekusi. Iya. Itu kemungkinan berhasil lebih gede nih. Karena dia udah punya imagery-nya duluan di Iya. kepala. Muscle memorinya. Iya, muscle memory udah kebaca. Apa mungkin ini ya, maksudnya polisi zaman sekarang juga terinspirasi dari pemain bola itu. Nah, gue tuh punya apa ya? Gue penasaran gitu sama band-band, lagi band-band yang masih merintis dari bawah gitu segala macam. Kalau mereka lagi manggung nih kayak pada, terus tiba-tiba nggak ada yang nonton sama sekali. Gimana sih perasaan lu? Mungkin kan Warkop juga ngalamin hal itu ya, kayak kita bikin video tapi nggak ada yang nonton, tapi kita kan nggak bertemu langsung sama mereka nih. Nggak direct gitu ya. Iya, nggak direct. Kalau lu kan langsung lihat nih, wah kosong banget gue main. Nah Iya. itu, kalau dari lu gimana sih perasaannya? Soalnya ya legowo sih udah ikhlas aja. Kelas aja gitu ya. Perjalanan Pedesnya berasa. story udah. Pedesnya berasa. Dijadiin itu cerita aja udah. Cerita lucu aja. Soalnya kan kadang kan kalau habis manggung kan tanyain, rame nggak tadi? Iya, Kan bio ya pasti. tanya. Lu sempet gak hal kayak gitu bikin mental lu ngedown atau segala? Pastilah, pasti banget lah. Ada yang begitu. Segampang kalau gue kayak di regularan gitu, yang nggak ditepukin orang aja bisa nyanyi Iya. gitu. Itu ada Oh iya rasa sih, rasa bagus. kecewa ada. Ada kayak gue emang gak enak ya suara gue ya. Gue aneh kali main gue gitu Iya, kali ya. ada kayak gitu. Jadi insecure gitu Iya, kan. Masuk insecure jadi rasanya. Cuman baik lagi kita nggak pernah tahu ketika kita manggung ada siapa di situ sih. Iya. Dia gitu aja yang nonton misalkan tiba-tiba ANR dari label mana gitu-gitu kan. Gitu sih. Soalnya gini dik, kayak ya misalnya dari kalau pertanyaan lu tadi tuh lebih kayak ya udah main-main aja. Pressure tetap ada nih, tetap ada dan beda-beda sebenarnya. Ada penonton sama nggak ada penonton ya. Iya, Kita tuh benar. ngerasain kayak ada beda tuh di antara dua itu. Menurut kita tuh lebih serem nggak ada sebenarnya. Iya. Karena kita bingung narik attention-nya gimana ya gitu. Nah, entertainnya gimana? Iya, kan? entertain harus gimana ya biar orang datang gitu nonton gitu. Daripada lu udah rame nih penonton. Karena kalau udah rame tuh malah ya udah seru-seruan bareng. Moodnya Kayak udah kita kebangun. salah. Iya, Iya, kayak iya, kita betul. salah aja ya udah ketawa aja gitu. Gitu loh. Soalnya itu kayak ada psikologisnya juga kan antara lu yang manggung sama Iya. penonton. Iya, benar. Paling gini sih, nih, gue penasaran gini, gue lanjutin dari Dika. Kalau di konteks ya gigs ya katakanlah gigs yang dikelola secara kolektif, biasa di coffee shop atau di ruang-ruang kayak gitu.
itu sering terjadi fenomena gini. Ketika bandnya manggung, orang-orang tuh di pinggir. Iya, Di pinggir, kadang ngobrol nggak tahu ini sendiri, band apa gitu minum kan. sendiri. Iya. Akhirnya ketika ini band main, nggak nyambung tuh energi tuh. Iya. Kalau lu sebagai warrior nih, pengalaman kayak gitu, cara narik perhatian gimana? Sampai orang maju nih, mau maju ke depan. Nah, biasanya apa ya kalau misalnya kita tuh sering sudah berhadapan kayak gitu ya. Tapi lebih kayak ini aja sih, kayak ya udah aja dulu. Ya, kayak misalnya lagu pertama nih, nggak kena nih, ya udah lanjutin aja dulu lagu kedua. Biasanya lagu kedua udah mulai tuh, udah tertarik. Kalau tuh. gue selalu percaya gini aja sih, lagu enak pasti ada yang mau denger. Iya, Iya. itu. Udah itu aja. Setuju, Makanya gua setuju. kalau saat lu tanya sepi gimana, ya udah kita main aja nih. Iya. Soalnya kadang di lagu terakhir orang ada yang mulai kayak Oh ini apa nih gitu. gitu, apa Iya. nih gitu. Dan juga setiap kali manggung alhamdulillah selalu aja. Bersyukurnya Weret nggak pernah yang sampai kosong gitu sih. Iya, Oh, nggak pernah. iya. Kayak tetap di Spotify tuh tetap nambah. Jadi Tetap. orang tuh tetap penasaran Ada yang ternyata engage, saat ada itu, yang engage walaupun lah sepi, gitu. iya, walaupun sepi ya. Follower nambah, ada aja. Gue setuju sih sama statement Vino. Apa? Cara komunikasi paling jujur musisi ke pendengar ya musiknya. Musik, not lagu Iya, sih. benar. Ya. Musik gak bisa bohong. Sama lah bro kayak kita Warpots. Misalkan kita nggak ada yang nonton, kita tuh konsisten aja. Iya, benar. Bikin terus, bikin iya. Itu makanya maksud gua. Sampai akhirnya kita ada di posisi sekarang. Ini buat yang lagi di puncak. Belum seberapa. Nih, ingat nih, kalau nggak lucu, Itu aman ya tadi. Enggak, karena kalau gue juga ngelihatnya tuh gini. Kalau lu ngomongin entertainnya gimana gitu ya, gue nggak bisa banyak ngomong, makanya gue bikin lagu. Lewat lagu gue ngomongnya, iya, gitu loh. Gue nggak bisa ngintertain yang hello guys, Iya, gue nggak bisa, gue nggak bisa bro, sorry gitu. oh karakternya gitu ya. Bukan karakter, emang gue pembawaan gue dari dulu gitu. Gue nggak bisa yang so asik sendiri tuh, gue kayak cringe sama diri gue sendiri kayak apaan sih lu? Gitu. Lu ngapain sih? Lu mengekspresikan itu berarti lewat lagu. Lewat Iya. lagu sih, gitu. Kayak pas main, jadi pas main kayak ada aja lah, misalkan efek, misalkan bakar menyan misalnya, narik attention. Lama dong aja. Black metal. Padahal lagunya pop, kok bakar menyan? Nah di videoin kan bisa kayak Viral. gitu. Viral. Kayak kemarin ditonton Prabowo. Oh iya. iya, sempat ada promo juga. Keren tuh. Keren tuh. Pas Waktu kita datang pas lagunya berhenti. Iya, anjir. Udah pengen lari tuh, no. Lari gua. Gua bilang apa? Jam 7 mulai. Kira nyampe jam 7 kurang ya? Anjir udah habis lah. Ternyata mainnya 107. 107 aja. Tapi gini dik, saat itu emang lucu juga nggak sih Pak? Jadi pas kita mau main nih, jadi gini, kita sudah main jam 7, beneran jam 7. Cuman di acaranya aneh banget. Udah main aja deh 6:30. Iya. Dicepetin. Gue juga bingung anjing anak-anak gimana ya. Ya udahlah kalau gitu Biasa kayak lah. main-main aja ya biasa lah. Dan pas Ngerintis kita bisa. mau main aja, itu lucu banget dik. Jadi kita lagi mau main nih, udah mulai. Pas mau mulai tiba-tiba ada mobil lewat. Terus keluar dari sunroof. sunroof. Iya. Kan nggak ada yang nyadar kan, gitu tiba-tiba orang teriak Pak Prabowo, buset. Jadi gue mau main aja tuh sampai ketahan gitu waktunya di Iya. Iya, Karena saat itu. Pak Prabowo lewat. Beliau Reaksinya lewat, langsung. ya. Iya. Jadi langsung ke Pak Prabowo semua. Dan saat itu tuh ya udah kayak Pak Prabowo sempat berhenti di depan panggung kita saat itu. Sampai- Belum main tuh di Iya, situ, ada, baru main. belum main tapi belum main nih kita. Cuman dia berhenti tuh, kayak pengen, ayo mulai aja, Iya. nggak apa-apa Iya. gitu. Gak usah pedulin gue misalkan gitu ke kata Pak Prabowo. Kita tahu gitu. Udah main aja gitu, main aja nggak apa-apa. Ya udahlah kita main saat itu. Kayak beruntung banget anjir ditonton orang nomor 1 Indonesia. Iya. Apa lagi? Tapi kemarin lu milih dia. Iya. Lanjut aja, Cok, lanjut aja, pertanyaan lanjut. Kata gue mah. Velocity. Edit Velocity dikit. Ya anjir. Lanjut. Wah, macam udah mulai berani. Udah mulai berani. Udah mulai unjuk gigi deh. Berarti kalau misalnya lagi live, yang ngomong nih, kan kadang kalau misalnya di antara lagu tuh istilahnya apa sih kalau di antara lagu lu Ya, lagi- gap-gapnya lah, Gap-gapnya. bridging. Yang bridging bukan lu no ya? Gua. Lu Ya tetap mau nggak mau gua tetap. Karena semuanya sama. Semuanya sama. Karena kan sepengetahuan gua beliau kan tidak nih. Ya, itu lebih Tidak mungkin. Beliau tidak mungkin. Di panggung rada bisu. Di sini juga. Di sini juga. Tapi kadang Vino tuh dibantu Daop. Kalau Daop ada mic lah, Iya. kadang dibantu Daop. Ngobrol. Terus apa ya? Oh tadi udah berapa lagu berarti? 7. Ada nggak rencana-rencana mau Ya, yang terdekat. terdekat Terdekat. rilis lagi kah? Ya. Atau lu sekarang lagi di tahap penulisan atau setiap? Kalau itu mungkin kita kan akhir ini lumayan nggak aktif ya.
lagi nggak aktif di sosmed gitu-gitulah. Nah, rehat dulu lah. Rehat, bukan soalnya, rehat sih. soalnya gini, kemarin kan kita baru rilis juga. Iya, baru rilis. Kita bulan Februari habis rilisnya Sampai Jumpa yang nanti bakal kita bawain deh. Ya, terima kasih. Mantep banget. Nah, Jadi statement di akhir dulu nih kita nih. Soalnya di akhir nanti ada lagu belum dirilis lagu itu ya? Udah dirilis. Yang baru dirilis. Baru dirilis dimainin. gitu. Nah, itu kita kan habis rilis itu, terus akhirnya kita coba deh bentar kita karena ini terlalu menggebu-gebu. Kayak ini bahasa yang ini. kemarin di mana gitu. Terlalu menggebu-gebu gitu. Kita baru rilis nih. Ayo kapan tag lagi lah emang robot disuruh mikir mulu gua. Ya maksud gua kan biar mantep gitu. Ya, Apa sih biar mantep? Siap gitu biar mantep. Yang mesti lo berdua ya. Ya, namanya gitu ya. Ya gitu. Terus akhirnya kemarin kita juga habis meeting juga. Baru kemarin kita meeting ngobrol-ngobrol. Kita mau ngapain lagi nih? Ya kita sih mau fokusin konten di sosial media. Jadi buat teman-teman bisa di follow ya. Jangan follow Promosi. Where You At Mau Official. Spotify. Betul. Sama di Spotify. Semua sama Where You At Official. Ya kan? Where Guys. U-nya U ya. U-nya U, Where UAT. AT. Where UAT itu pokoknya di follow. Jadi kita mau fokus di konten sama kita rencananya mau rilis 2 single lagi. 2 single lagi. Iya. Dalam waktu dekat lah. Dalam waktu dekat. Deadline-nya sih pertengahan tahun ini. Langsung dua single. Langsung enggak, satu-satu. Oh, satu-satu. Sampai di pertengahan tahun ini. Gitu. Terus ya itu fokus di Ya konten. sebenarnya target awal tuh ya tahun ini entah pertengahan atau akhir ya kita udah album baru. Iya, gitu. kita pengen bikin album lagi tuh. Ya semoga aja. Oke, semoga kita doain semua guys, sobat GP yang kita doain. Amin. Bisa lancar. Mantapnya. Buat teman-teman kita Where You At dan untuk agar Hanif juga sukses. Warpots naik, Where You At naik. Kaya. Semoga Thank you juga kaya. nih buat Rias udah mau Thank you buat datang. Daud, Ini, Vino, Satya. Ini udah. Kita mau bawain satu lagu lagi. Oh iya. Judulnya apa? Kita gimana nih nge-bridging gimana nih? Biar enak ditutup. Ya itu tadi gua lagi langsung bridging. masuk. Gua kira bareng. Udah mana? Lagu terakhir bakalan kita bawain apa lagu? Sampai jumpa Sampai di jumpa lain di lain Sampai hari. jumpa di lain hari. Check it out. Thank you. Sampai jumpa di lain hari. Sampai jumpa di hidup yang lain. Ikatanmu kan ku lepas jauh. Biar yang manis tetap di sini. Perbincangan rancang masa depan. Tak lagi bersama, biar ku simpan indahnya mata pandangan yang penuh makna. Semua kecewa yang ada pahit terasa. Jangan lagi datang, kau tahu ku mudah jatuh suka. Jakartaku kini tak sama. Menu favoritku hambar terasa. Sudut kota membentuk bayangmu. Lampu kota muram dan sendu. Indahnya mata pandangan yang penuh makna. Semua kecewa yang ada pahit terasa. Jangan lagi datang, kau tahu ku mudah jatuh suka. Oh, indahnya mata pandangan yang penuh makna. Semua kecewa yang ada pahit terasa. Jangan lagi datang, kau tahu ku mudah jatuh suka.
Ray, go.